Lesti Krisdayanti bukan main gusarnya kemarin ketika membaca tulisan putrinya sendiri yakni Aurel di media sosial terkait ketidakhadiran dirinya saat sang putri rayakan ulang tahun ke-17 Sabtu lalu. Kade seolah tak sanggup menanggung sedih sekaligus sesal membaca deretan kalimat Aurel seperti ini. Aku lelah dibilang dan dibully sebagai anak durhaka. Mimi adalah ibu yang melahirkan aku. Sudah 5 bulan aku gak bisa ketemu Mimi. Jadi gimana aku bisa post foto sama Mimi? Gimana mau lebaran ke sana? Atau gimana mau ke rumah Mimi? Kalau tiap ke sana, Mimi selalu aja ketemu di luar supaya Om nggak tahu. Dan akhirnya tadi malam Kade pun langsung mengurai alasan kenapa dirinya absen di perayaan ulang tahun sang putri tercinta. Lalu benarkah Kade tak pernah bertemu Aurel Azriel karena dilarang Raul Lemos? Apa penyebabnya? Di sini saya hanya ingin meluruskan hal yang seharusnya dipahami oleh banyak orang yang memang mengetahui masalah kami secara seimbang, secara kenyataannya bahwa memang suami saya memang tidak pernah melarang dari dulu, bahkan dia selalu memberikan saya saran untuk selalu bisa dekat sama anak-anak. Mungkin berawal dari kekecewaan suami saya, bukan kepada saya, suami saya yang melihat bahwa kok kayaknya susah banget sih kamu ketemu sama anak-anak. Saya melihat ya mungkin dengan waktu, dengan kesibukannya anak-anak, ya sekolah aja udah dari pagi sampai jam 4 sore, Sabtu Minggu pasti mereka ada yang udah punya pacar, pengen main ke mall dan lain-lain, saya nggak masalahin. Tapi contoh soalnya memposting foto saya kalau sosial media itu dijadikan sebagai halaman rumah mereka, sebaik-baiknya di situ ada ibu kandungnya. Posting kayak sekali-sekali itu harapan suami saya, harapan kakak saya, ada harapan adik saya, ibu saya. Tapi iya, yang lain komplain, saya sih enggak gitu loh. Ya udahlah, nama juga anak-anak. Ya adalah. Hari ini Mimi datang nggak? Kebetulan kan emang udah ngundang sebenarnya. Kita semua udah ngundang, satu keluarga juga. Cuman memang ya begitulah jadi kan bisa. Ya namanya ibu ya, namanya ibu. Pasti ada hal yang kan ada memorinya sebenarnya dari mulai mungkin yang belum ada di benak sampai ada di benak sampai terus jadi benih sampai dia jadi anak. Semua kan mempunyai lewat waktu dan ada memorinya semua. Yang nggak bisa dihapus histori. Kade pastinya tak pernah menduga bakal membaca deretan pernyataan dan menusuk kalbu dari sang putri tercinta. Dan tadi malam juga Kade pun menjawab pula lewat media sosial untuk anaknya. Saling membalas kata-kata untuk saling menjawab pun terus terjadi hingga malam hari. Bahkan Azriel pun akhirnya turut membuat tulisan yang justru seolah memojokkan Kade dan memihak kakaknya Aurel. Tapi apa sebenarnya jawaban Kade terkait alasan Raul melarang dirinya bertemu anak-anaknya sendiri? Benarkah karena anak-anak Kade sempat menyinggung Raul dengan kata-kata tak pantas? Puncaknya adalah kekecewaan suami saya terhadap postingan anak-anak ya yang menyudutkan suami saya, dan di situ bilang bahwa lelaki itu pantasnya main otomotif, nggak sibuk di sosial media, kamu itu laki-laki atau banci. Nah di sini menyudutkan, walaupun tidak tertulis nama, tapi yang disudutkan oleh semua yang sedang berkomen itu adalah suami saya. Nah di sini otomatis saya berdiri tegak membela suami saya, dan itu pun Ashanti dan Anang tahu bahwa saya berlaku dan bertindak yang benar, bahwa saya pasti membela suami saya. Ya menurut aku gitu, dibilang kemarin operasi plastik, ya nggak ada yang dioperasi plastik, mukanya nggak ada plastiknya. Kalau aku dioperasi pasti bakal cantiknya setengah mati, tapi biar kayak makanan suka greget gak sih lagi-lagi gitu kan, ada aja gitu kan, baru iya, ada aja itu dinamika kita dalam berpendapat. Dia mah sabar banget, pusing jadi. Boleh saja, karena itulah bagian dari kita mau maju. Masyarakat kita mau lahir dari berpendapat apapun. Yang pasti asal bertanggung jawab dan tidak boleh sembarangan juga. Makanya sekarang kan di sosial media juga boleh diatur, tidak boleh sembarangan, harus bertanggung jawab. Ini bagian dari perkembangan kita sebagai negara yang ingin menjadi negara maju. Ya, memanfaatkan teknologi itu seperti apa. Sampai di situ suami saya benar-benar meradang gitu loh, meradang sampai akhirnya memberikan ketegasan berupa sanksi. Sanksi ini adalah saya memang
tidak diizinkan untuk bertemu. Ini adalah satu ketegasan. Kok ya pas aja anaknya pas 17 tahun, momen yang indah dalam hidupnya. Makanya saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan suami saya bisa memaafkan dan luluh hatinya dengan ini. Tapi harusnya tidak di sosial media. Tapi mungkin Allah pasti sudah menggambar menakdirkan, menggariskan kejadiannya memang harus seperti ini. Saya juga counter di Instagram. Ada yang pro dan kontra, tapi ya sudahlah, yang penting kita sudah mengcounter kejadian yang sebenarnya begini. Tapi tidak menghakimi, tidak memaksakan, tapi ada hal yang kalau wajarnya tuh begini gitu loh, tapi itu diomongin. Tapi kalau misalnya dilaksanakan atau tidak, itu saya tidak bisa paksain, nggak bisa intervensi terlalu jauh. Tapi kalau kasih tahu atau bilangin, nggak apa-apa, saya tantenya. Sepertinya konflik Kade dengan anak-anaknya pasca pesta ulang tahun Aurel akan semakin panas. Namun Kade seolah tetap berbesar hati dengan mendoakan untuk ke depan lebih baik hubungan mereka. Kadang sedih aja gitu, maksudnya kata-katanya terlalu ada kadang anak kecil gitu ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya dan tidak sepantasnya, kan kasihan gitu loh. Makanya kalau aku bilang filternya adalah anak Indonesia. Kalau seumuran Aurel, nggak mungkin itu seumuran Aurel akan bicara seperti itu. Itu harus nggak boleh di kepala kita. Kenapa? Kalau sudah sampai seumuran Aurel berani bicara sekeras itu dan sampai tidak senonoh seperti itu, bahaya banget anak muda kita. Saya nggak ngerti apa yang dibuat LOL itu semua begitu. Kita juga nggak ngerti, hatinya juga nggak ngerti kan. Hatinya juga nggak ngerti, kita sama-sama nggak ngerti hatinya gimana. Gimana pun juga dia akan nggak pernah lupa. Kalau misalnya ekspresinya berbeda, ya dipahamin aja. Meninggalkan konflik di media sosial Kade dan kedua buah hatinya, inilah sedihnya kisah ulang tahun pertama Denny Cagur tanpa ditemani sang ayah. Lantas benarkah sang istri sampai meneteskan air mata mengenang sang ayah mertua? Seperti apa pula kado spesial yang diterima Denny dari istri dan anaknya? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Jika Aurel tengah bersedih lantaran rayakan ulang tahunnya yang ke-17 tahun tanpa kehadiran Kade, maka inilah kali pertama dalam hidup Denny Cagur harus rayakan ulang tahunnya tanpa kehadiran sang ayah dan tercinta Bang Jali. Sedih, pasti mengingat. Namun serangkaian hadiah yang diberikan oleh sang istri dan anak menjadi kado spesial tersendiri di hari jadi Denny Cagur yang ke-38. Lantas, apakah kado spesial tersebut?